Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mengunci jodoh mantan agar ia menjadi jodoh sejatimu selamanya. Ya. Jadi banyak nih pertanyaan. Bagaimana caranya Ustadz untuk mengunci jodoh mantan agar mantan tidak bisa berjodoh dengan orang lain, agar mantan menjadi jodoh sejati kita selamanya. Kalau jodoh sejati, sesulit apapun jalannya, setidak mungkin apapun kata orang kita kembali bersamanya, insya Allah dia akan kembali kepada kita. Nah sekarang ketika kita tidak bisa lagi ketemu dengan dia, karena mungkin sekarang sepertinya dia sudah bahagia bersama orang ketiga. Kita tidak bisa telepon, tidak bisa chatting media sosial. Bagaimana kita mau telepon jika handphonenya pun yang pegang adalah orang ketiga. Jadi yang bisa telepon mantan sekarang diseleksi oleh orang ketiga. Harus melalui orang ketiga dulu baru disampaikan kepada mantan. Maka apa yang bisa kita lakukan? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi ketika secara fisik atau secara online sama sekali tidak ada yang bisa kita lakukan, ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk mengunci mantan agar menjadi jodoh sejati kita selamanya. Ya. Yang pertama juga termasuk ke dalam usaha zahiriah atau sesuatu yang bisa kita lakukan. Kita menyadari betul Allah akan memberikan sesuatu kepada kita jika kita mampu menerima anugerah itu. Nah, maka sekarang yang harus kita lakukan adalah menyamakan frekuensi kita dengan mantan. Caranya bagaimana menyamakan frekuensi itu? Kita memahami sifat karakter mantan seperti apa. Artinya, kalau mantan mengkhianati kita karena orang ketiga, itu jauh lebih kaya daripada kita. Kan umumnya alasannya selalu seperti itu. Maka kita berusaha ya agar frekuensi kita dan mantan ini sama. Artinya kalau mantan itu memang menginginkan punya pasangan yang kaya, maka sekarang seluruh energi kita, termasuk pikiran kita, karena banyak orang kemudian biarpun sudah tidak bisa mendekati mantannya, tetapi pikirannya masih saja terus untuk membayangkan mantan, menghayalkan mantan, berangan-angan tentang mantan, dan seterusnya. Nah, sekarang seluruh energi, waktu, pikiran, biaya
kita fokuskan untuk menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang kaya. Ya. Kenapa? Karena ketika mantan kembali, kan kita menghendaki hidup yang tentram, ya, tidak bertengkar, dan seterusnya. Kalau kemudian kita tidak memiliki apa yang dia inginkan, maka nanti walaupun dia kembali, isinya adalah pertengkaran terus. Ya. Nah, maka untuk itu kita harus berusaha agar kita menjadi seseorang yang mampu menerima anugerah dari Allah berupa kehadiran mantan di samping kita dengan memiliki apa yang selama ini mantan inginkan. Maka kembali lagi kerja keras, ya, seluruh energi, waktu, tenaga, pikiran, nah kita curahkan sekarang untuk bekerja sekeras-kerasnya agar kita menjadi orang yang berhasil, yang sukses, yang kaya. Insya Allah semua orang bisa menjadi sukses, bisa menjadi kaya kalau dia mau berusaha. Wa alaysa lil insani illa masya'. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Semakin giat kita berusaha, insya Allah semakin banyak pula rezeki yang bisa kita peroleh. Itu usaha yang pertama yang kita lakukan. Artinya apa? Kalau kita kaya, maka ketika mantan kembali, dia betul-betul akan terkunci bersama kita. Dia tidak akan lagi melirik orang-orang yang lebih mapan daripada kita. Sehingga seluruh pikiran dan hatinya akan tercurah untuk belajar mencintai kita. Selanjutnya, yang kedua, ini yang paling penting. Kalaulah mantan ini ditakdirkan bukan jodoh kita. Takdir itu sesuatu yang harus kita terima. Tidak bisa kita tolak kecuali dengan doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Jadi ya, kenapa doa itu sampai bisa mengubah takdir? Karena doa itu adalah sesuatu yang teramat sangat penting di sisi Allah. Laisa sayun akroma alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Kalau kita mau berdoa terus, tidak mengenal kata jenuh dalam berdoa, tidak pernah mengeluh jika doa itu belum terkabul, maka insya Allah doa kita terkabul. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yakulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Yakni, ya, yang tergesa-gesa itu, yakni orang-orang yang mengatakan aku sudah berdoa kepada Robku, kepada Tuhanku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Maka kalau kita tidak pernah mengenal kata lelah, tidak pernah mengenal kata jenuh, tidak pernah mengeluh di dalam berdoa, insya Allah doa kita terkabul. Kalau doa kita terkabul, yang menjadi doa kita agar mantan berjodoh dengan kita selamanya dunia akhirat,
agar kita menjadi satu-satunya jodoh mantan, maka ketika doa kita terkabul, jodoh mantan terkunci hanya untuk kita saja selamanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.